Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya, saya di sini akan menjelaskan terkait dengan kalau pertemuan kemarin terkait dengan strategi lokasi, sekarang terkait dengan apa produk dan kemasan di situ. Nah, tentunya di situ yang namanya barang yang kita akan jual di situ harus bisa ada produknya kan. Itu udah jadi kunci. Orang mau jualan kalau nggak ada produknya kan mau ngapain kan di situ. Kemudian selain itu biar gimana sih biar kemasan itu menarik kan. Menarik bagi siapa? Menarik bagi para konsumennya kan di situ nanti. Nah, yang pertama itu produk dulu terkait dengan strategi produk dan kemasan itu. Yang mana produk itu menjadi apa sih? Hal yang pokok. Kita itu mau jualan apa sih? Oh, katakanlah gini, kita mau jasa katakanlah. Jasa pun juga harus ada. Kita mau buka fotokopi. Oh, berarti di situ apa jasa. Kita mau jualan produk katakanlah apa makanan atau cemilan di situ. Nah, makanan itu apa? Kita mau jualan apa gitu. Nah, itu nanti yang akan menjadi ujung tombak kita nanti. Ujung tombak terkait apa? Ini loh produk kita, ini loh barang yang akan kita jual kan di situ. Barangnya apa di situ? Katakanlah makanan atau misalkan es teh di situ atau minuman. Nah, dalam produk itu atau ketika kita menentukan sebuah produk, tentunya kita juga harus bisa menganalisa ya di situ. Lingkungan pasar itu atau lingkungan sekitar itu yang dibutuhin apa sih produknya? Kan gitu. Nah, produk di situ tentunya nanti harus bisa kalau kita seorang entrepreneur, dia harus bisa menentukan ya bahwasanya ketika itu produk itu nanti kita jual, konsumen itu bisa tertarik. Nah, gimana sih biar kita bisa produk kita bisa tertarik dan di situ? Salah satunya apa? Tentunya adalah dengan kemasan. Nah, selain nanti kita bicara misalkan di toko terkait dengan pelayanan atau mungkin operasionalnya seperti apa kan gitu. Nah, yang pertama gimana sih atau strateginya atau caranya gimana sih ketika kita ingin mengembangkan suatu produk yang tadi loh. Kita itu mau jual apa sih? Katakanlah tadi makanan atau misalkan kalau mau jasa fotokopi atau kos-kosan di situ. Kita harus bisa tentukan merek dagang kita apa? Merek dari barang yang mau kita jual itu apa sih? Oh, misalnya es teh seger atau misalkan di situ kos putri apa di situ. Atau mungkin fotokopi A. Nah, mereknya apa? Nah, ketika kita buat sebuah yang namanya brand merek atau brand di situ kita harus bisa analisis dan kita harus bisa memastikan atau memperkirakan merek ini nantinya kita harus bisa pertahankan di situ. Jangan sampai kita harus berganti-ganti merek di situ. Oh, kemarin mereknya A, kemarin mereknya B. Orang akan mungkin sedikit dalam artian kok ini ganti ini ada apa sih kan di situ. Para konsumen biasanya bisa melihat. Akan tetapi kalau memang di situ adalah perusahaan dalam artian merek dagang kita itu udah dikenal halayak masyarakat umum, bolehlah kita mau bermain dalam artian kita kembangkan. Kita punya inovasi kan di situ ibaratnya. Nah, kita punya inovasi, saya mau kalau kemarin udah buat mereknya es teh seger. Besok saya mau buka yang namanya jus lah. Jus buah apa? Mungkin jus waryu kan di situ. Atau katakanlah kalau kemarin udah buka kos putri, nama brandnya atau nama kosnya udah terkenal di masyarakat atau di halayak kaum mahasiswa atau mahasiswi. Nah, besok kita buka lagi. Kalau kemarin kos putri,
berarti kita bisa kembangin inovasi kita apa kan gitu. Oh, buka kos putra dong. Kita buka kos putra, pakai nama yang sama, nggak masalah. Nah, tetapi di situ tentunya dalam penentuan merek tadi ya, atau nama dagang atau brandnya, sebisa mungkin di situ memang gimana sih brand ini ketika nanti kita kembangkan produknya, di situ tidak bertolak belakang. Ibaratnya apa? Misalkan kita buka namanya Kos Putri. Nah, nanti kalau kita besok buka Kos Putra, masa namanya Kos Putri? Kan enggak. Harus punya brand, katakanlah Wisma Putri atau Kos Putri A kan di situ. Nah, besok tinggal nambahin Kos Putra A kan di situ. Yang mana brand atau merek itu sama. Oh, ternyata ada Kos Putri yang namanya A, ada yang Kos Putra juga yang namanya A, yang mana itu di bawah satu manajemen kan ibaratnya gitu. Oh, warung makan ini ternyata cabangnya dari warung makan yang sebelumnya kan di situ. Nah, kemudian apa? Merek udah ada, merek sudah kita tentukan. Langkah berikutnya apa? Kemasan. Kan nggak mungkin masa kita mau beli atau kita mau jual nggak ada kemasannya. Kan nanti merek juga akan ditempelkan di dalam kemasan itu. Ibaratnya apa? Misalkan beli barang, di situ ada tas kantongnya kan. Tas kantongnya ada namanya. Nah, itu bisa dikatakan apa? Oh, itu bentuk kemasannya. Nanti orang juga akan melihat, oh, kalau saya beli merek ini atau barang ini, di situ kemasannya unik, terkenal loh. Kalau kita barang di sana atau beli barang di sana itu kemasannya unik. Dan di situ mungkin bisa jadi salah satunya memang konsumen atau apa itu masyarakat itu tertarik, oh kemasannya bagus, mereknya bagus, kemasannya bagus, bisa menarik para konsumen atau pelanggan kan di situ. Nah, ketika di situ merek, kemasan udah bagus, kita misalkan di situ kita jual, oh ternyata ketika kita jual di situ, dalam artian apa? Masyarakat itu atau pelanggan banyak yang meminta, peminatnya banyak. Nah, setelah peminatnya banyak, mau nggak mau kita juga yang namanya entrepreneur harus punya inovasi, harus punya kreativitas. Kita harus ngapain ya? Ayo kita kembangin kan gitu. Dengan apa? Dengan merek yang sama. Mungkin brand yang sama itu enggak dalam artian apa? Kok brandnya sama, enggak masalah sih. Mungkin nanti dimainkan di kemasan. Atau mungkin kemasannya mau disamain, ya enggak masalah. Kita harus punya apa? Inovasi biar apa sih? Produk ini biar berkembang gimana? Kemudian ini ketika kita udah punya inovasi, kemudian dalam artian kreativitas. Tadi misalnya ya, kita jualan es teh dulu. Merek dan kemasan es teh kita unik. Mereknya juga bagus. Es teh seger misalkan di situ. Oh, peminatnya banyak. Nah, gimana sih biar kita juga dapat pundi-pundi selain dari es teh kan gitu. Kita kembangin. Kemarin ada es teh, nanti kita tambah apa di situ? Oh, misalkan es jus. Nah, jus di situ. Dilihat dengan brand yang mungkin sama, tadi es teh seger, ini apa? Es jus seger kan di situ. Brandnya sama. Oh, kemasannya gimana? Ambil kemasan yang sama dulu. Nah, ketika nantinya oh ternyata jusnya berkembang. Oh, peminat jusnya juga banyak. Mau kita bedain sedikit biar apa itu masyarakat atau pelanggan itu nggak bosan. It's okay, kita kembangin lagi. Kemudian setelah itu, oh tentunya keputusan label ya, dalam arti keputusan label itu merek dagang kita harus bisa kita patenkan di situ. Ketika kita udah dapat nama, oh kita dapat namanya apa? Es teh seger. Sebisa mungkin
nama itu atau brand atau merek itu kita pertahankan. Sehingga apa? Ketika itu nanti sudah berkembang, kemudian kita tadi udah menjadi sebuah keputusan label dalam artian apa? Sudah kita hak patenkan lah di situ. Dengan nama itu nanti kita juga bisa kembangin lagi. Dengan apa? Dengan memakai nama. Baratnya apa nama lainnya? Yaitu nanti kita bisa dalam bentuk franchise. Mereknya udah dapat nama. Nah, kita tinggal apa? Jual franchise-nya kan di situ. Silahkan orang nanti bisalah mau pakai nama kita. Dengan apa? Misalkan ya memang dengan perjanjian apalah di situ. Itu. Nah, terkait dengan hal itu tentunya tadi itu salah satu strateginya ya, yang mana ketika kita ingin mengembangkan sebuah produk, strategi kita apa sih? Kita harus ngapain di situ? Tadi tentunya ada merek, kemasan, nanti ada hak paten atau dalam artian apa keputusan label, kemudian ada inovasi kan di situ. Nah itu harus kita dalam artian apa? Entrepreneur nggak boleh lemah di situ. Calon pengusaha atau pengusaha yang kita nggak udah harus berani. Merek kita putusannya ini, kemasannya harus seperti ini, desain kemasannya harus seperti ini. Kedepannya kita harus punya inovasi di situ. Inovasinya apa? Ya kita harus bisa kembangkan produknya. Kan tidak hanya satu produk di situ. Itu untuk strategi. Kemudian ada tipsnya ya. Tips dalam artian apa? Tips dalam menentukan sebuah produk untuk dijual. Apa sih tipsnya di situ? Yang pertama kaitannya dengan apa? Pemilihan jenis produk tadi. Kita harus bisa, entrepreneur itu harus bisa melihat, harus bisa menentukan, dan di situ wajib hukumnya dan harus berani. Produknya yang mau kita jual apa sih? Terus kenapa sih kita harus punya dasar? Kenapa sih saya harus jual produk itu? Dengan tentunya apa? Melihat ya nanti di segi pemasaran, lokasi dan sebagainya, bahkan harganya. Itu harus kita bisa analisa di situ. Oh, harus kita analisa terkait dengan apa? Kenapa kita harus pilih jenis produk itu kan di situ? Apakah memang produk itu nanti bisa bersaing enggak dengan produk-produk yang sudah ada mungkin di luar sana? Dan entrepreneur nggak boleh takut. Oh, di sana udah ada yang jual es teh, itu masa kita jual es teh lagi? It's nggak masalah di situ, no problem. Karena kenapa? Tinggal kitanya nanti. Jiwa entrepreneur kita gimana? Kan gitu. Yang kedua atau yang berikutnya terkait dengan penentuan diri sendiri ya. Saya ini sebagai penjual, nggak usah malu. Entrepreneur kan emang harus gitu, harus punya. Saya ini pokoknya sebagai penjual. Produk ini mau saya jual di situ. Kita jualnya di mana? Ya tadi. Oh, lokasinya udah kita tentuin kan, misalkan. Lokasinya udah, harga udah ketemu. Penentuan tinggal kita harus bisa menempatkan diri dulu ya. Entrepreneur itu bukan, ayo ini kita suruh karyawan ini, enggak. Kita ditempatkan sebagai penjual dulu. Gimana sih? Oh, ternyata ketika di situ produk kita laris, produk kita banyak peminatnya. Di situ tinggal nanti, oh kalaupun kita perlu karyawan, kita menambah beberapa karyawan, enggak masalah, nanti kita tinggal tambah. Kemudian yang berikutnya apa? Keunikan. Nah, tadi meskipun kita punya produk yang mungkin sama lah dengan produk yang sudah dijual di luar atau mungkin produk dari orang lain di situ, tapi kita punya keunikan. Apa sih uniknya produk itu? Misalkan tadi, oh es teh, oke, sama-sama es teh di situ. Mungkin dari segi apa? Misalkan dari segi rasa.
keunikan kita dalam kemasan. Oh, kalau kebanyakan dalam bentuk di plastik, kalau ini kita dalam bentuk cup. Oh, sekarang udah dalam bentuk cup, kita bentuk dalam bentuk pouch. Sekarang gitu. Terus misalkan gini, fotokopian jasa. Apa sih keunikan kita kan di situ? Oh, kalau kita fotokopi atau mungkin fotokopi di tempat sana itu di sana nggak bisa. Dalam artian apa? Lewat email atau kita buka lewat aplikasi handphone di situ. Nggak bisa. Tapi ternyata di sini apa? Nggak masalah kita sama-sama buka fotokopi. Ternyata di tempat kita melayani apa? Oh, yang namanya fotokopi tinggal aja mau yang difotokopi apa atau mau cetak itu tinggal kirim lewat email, tinggal kirim lewat WA. Nah, kemudian selain itu apa? Oh, misalkan kalau tadi kita jasa, uniknya tempat ini apa sih? Atau misalkan kalau kita mau ke wedangan atau mungkin ke coffee shop. Nah, ke coffee shop itu oh tempatnya unik, bisa buat selfie foto, mungkin bisa melepaskan kepenatan pikiran daripada di coffee shop yang lain kan di situ. Tuh. Kemudian yang berikutnya, tips berikutnya di situ kaitannya apa? Kita paling tidak ketika di awal atau menjadi ibaratnya entrepreneur yang baru awal, kita jual ke orang-orang yang terdekat kita. Orang-orang terdekat kita yang menjadi siapa? Di situ kita sebisa mungkin kita jadikan mereka itu sebagai pelanggan kita pertama katakanlah. Karena apa? Dalam bahasa Jawa itu ketika mereka kita, oh ini loh, nanti kita sekalian apa? Cari feedback. Nah, tips yang berikutnya apa? Harus rajin cari feedback. Cari feedback dari mana? Salah satunya kita cari dari yang paling dekat lah, orang-orang terdekat kita. Kalau dalam bahasa Jawa itu nanti getok tularnya gimana sih? Nah itu, oh ternyata produknya kalau beli di produknya si A itu bagus loh, unik. Oh rasanya gini, oh kemasannya gini. Tuh. Kemudian tips berikutnya, kita harus bisa memperhatikan apa lingkungan sekitar. Terkait dengan apa? Oh pesaing, oh kondisi sekitar itu gimana. Terakhir dari tips itu, yakni kita harus bisa mencoba yang namanya berkreasi dan inovasi. Kreasi inovasi sudah menjadi kuncinya seorang entrepreneur di situ. Yang mana kalau seorang entrepreneur memang dia harus dituntut untuk berkreasi dan berinovasi. Oke, mungkin itu cukup dari saya ya untuk pertemuan kita hari ini terkait dengan apa itu strategi dalam produk dan kemasan. Cukup dari saya. Salam pengusaha. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.